Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Saputra dengan NIM 306240018 dari Prodi Ilmu Hadis semester 3 Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi. Yang mana pada kali ini saya akan membahas dari mata kuliah ilmu mantik yang diampu langsung oleh Bapak Rizky Yadi SAG MAG. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan ilmu mantik. Insya Allah kita akan membahas di pertemuan kali ini tentang tasawur dan tasdid. Tasawur dan tasdid ini adalah kelanjutan dari pembagian ilmu yang sudah kita bahas sebelumnya. Tasawur itu adalah konsep, tasdid itu adalah hubungan antar konsep secara umum. Ilmu pengetahuan itu kan seperti itu. Ilmu pengetahuan itu mengetahui sesuatu konsepnya, lalu menghubungkan antar konsep, antar individu, antar satuan-satuan yang kita ketahui. Hakikatnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan kepada kita manusia melalui Nabi Adam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa arradahum 'alal malaikah al-ayah. Dan sungguh kami sudah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya di seluruh apa yang Allah ciptakan dalam dunia, sudah Allah ajarkan kepada Nabi Allah, mengajarkan kepada Nabi Adam. Nah, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu al-asma, nama-nama, yang mana nama-nama ini tentu tidak dipahami bagi Anda menghafal nama atau nama Nabi Adam dikasih kamus, tetapi hakikatnya adalah pemahaman tentang konsep-konsep dan hubungan antar konsep. Dan di dalam ilmu politik hal itu disebut dengan ilmu mantik, disebut dengan tasawur dan tasdid. Selanjutnya adalah pengetahuan hakikat satuan-satuan. Mengetahui hakikat satuan-satuan atau mengetahui konsep satuan-satuan tanpa harus menunjukkan penetapan suatu kepadanya, atau penegasian peniadaan sesuatu dirinya. Jadi yang disebut dengan tasawur itu adalah memahami konsep-konsep satuan-satuan tanpa harus menyertakan penetapan sesuatu baginya atau peniadaan sesuatu darinya. Seperti kita tahu makna lapas salat, lapas sahur, lapas zakat, atau bisa kita gunakan contoh-contoh yang lain, misalnya bumi, matahari, bulan, dan mengetahui bumi, mengetahui matahari, mengetahui bulan, dan lain-lain itu disebutkan ilmu tasawur. Maka tasawur adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Misalnya contoh apa itu matahari, apa itu bulan, apa itu zakat. Nah, itu
semua itu adalah jawabannya, tapi tidak bisa menjawabnya. Itu adalah ilmu tasawur. Ketika kita bisa menjawab solat adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu, maka pengetahuan kita tentang definisi solat itu disebut dengan ilmu tasawur. Kita perlu menyertakan apakah solat itu wajib, apakah solat itu sunnah, bla 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 contohnya, dan lain-lain. Atau misalnya kita mendefinisikan matahari adalah bintang berjenis bintang terdekat dengan bumi misalnya, atau di tata surya, maka pengetahuan terhadap matahari itu disebut dengan tasawur, sebab kita belum menyertakan biasanya matahari itu panas, matahari itu dekat besarnya sekian bla bla contohnya. Nah, disebutkan ilmu tasawur. Jadi pengetahuan sesuatu secara konsep tanpa menyertakan, tanpa harus menyertakan penetapan sesuatu kepadanya atau meniadakan sesuatu padanya. Contohnya, matahari itu panas, bumi itu tidak datar, meniadakan sesuatu darinya. Nah, itu ilmu tasawur namanya. Contohnya yang lain, apakah manusia itu ketika kita bisa menjawab al-insan hayawanun natik, manusia adalah hewan yang berpikir, maka berarti kita sudah memiliki tasawur terhadap manusia. Itu contohnya. Selanjutnya kita masuki penjelasan dari tasdid. Tasdid itu pengetahuan hubungan yang sempurna di antara dua satuan, di antara dua konsep. Tasdid adalah ilmu atau pengetahuan tentang hubungan antar konsep. Misalnya konsep matahari dengan konsep panas. Kita tahu apa itu matahari, kita tahu apa itu panas, kemudian kita hubungkan dengan letak kita, matahari itu panas, berarti itu kita sudah mengetahui secara tasdid. Misalnya contoh yang lain, kita tahu dengan yang namanya misalnya tidak ada di dunia ini, kita juga tahu bahwa ada konsep yang namanya dingin. Kemudian kita katakan ini, maka berarti kita sudah mengetahui secara tasdid. Atau misalnya kita mengetahui nama-nama orang, nama-nama benda. Kemudian kita juga mengetahui konsep indah, konsep keindahan, konsep keburukan, konsep kebaikan. Kemudian kita katakan misalnya solat itu baik, pemandangan itu indah, dan lain-lain. Nah, jadi kita tuh sudah mengetahui secara tasdid. Jadi pengetahuan hubungan yang sempurna antara konsep-konsep tersebut. Ada juga yang mendefinisikan tasdid adalah menetapkan atau menghukumi suatu hakikat dengan menetapkan sesuatu kepadanya ataupun meniadakan sesuatu darinya. Nah, itu sama penjelasannya seperti yang tadi. Contohnya dan hari ini kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib, zina itu haram, dan kita tahu sholat witir itu sunnah, dan lain-lain. Jadi ketika kita menghubungkan apa itu sholat,
apa itu solat, apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu witir. Kemudian kita hubungkan misalnya zina, kemudian pencuri, atau ada konsep haram, konsep buruk, konsep makruh, dan kita mengaitkan itu semuanya yang kita lakukan. Biasanya makhluk tidak kita itu semua, maka kita sudah mengetahui secara tasdid. Nah, itu dinyatakan dalam As-Sulam Al-Munawwarah, kitab ilmu mantik. Mengetahui mufrad itu disebut tasawur, sedangkan mengetahui hubungan dinamakan tasdid. Yang pertama, tasawur ketika menetapkan sesuatu sebab natural alaminya dan yang dia alaminya yang dia dahulukan. Nah, jadi tasawur mendahului tasdid karena memahami bagian-bagian itu lebih dahulu daripada mengumpulkan konsep-konsep. Maka apabila seseorang mengatakan riba itu haram berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita bertanya, apa itu riba, apa itu haram, apa itu Quran, apa itu Sunnah, kemudian kita menjawab, maka jawaban itu semua adalah ilmu tasawur. Lalu ketika kita mengatakan menyatakan pertanyaan tadi, riba itu haram menurut Al-Quran, As-Sunnah, maka itu disebutkan ilmu tasdid. Baiklah, mungkin inilah penjelasan dari saya mengenai ilmu mantik yang membahas tentang tasawur dan tasdik. Inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.